Alkitab menceritakan sangat ajaib tentang peristiwa kawin di Kana. Ada seseorang yang menikah dan Alkitab mengatakan Maria ibu Yesus diundang dan Yesus juga ada di situ. Seluruh kisah mujizat yang pertama menurut saya ada pada satu perkataan bahwa Yesus ada di situ. Alkitab mengatakan mereka kehabisan anggur. Bukan dikatakan mereka akan kehabisan, tapi mereka sudah kehabisan anggur. Dan Maria ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Ini bukan sebuah persoalan yang akan dihadapi, tapi sebuah persoalan yang sedang dihadapi. Dan ketika Maria mengatakan mereka kehabisan anggur, Tuhan mengatakan, mau apa engkau dengan aku ibu? Waktuku belum tiba. Saudara, kalau Anda menghadapi akan persoalan, dan engkau mengatakan ini sedang dalam persoalan, bukan akan. Lalu kemudian Anda datang ke Tuhan dan tiba-tiba seakan-akan Tuhan mengatakan yang sama dan berkata, tidak sekarang nak. Sejujurnya betapa frustrasinya kita. Tapi Maria itu kenal betul akan anaknya yang sekaligus Tuhannya. Dia berkata kepada para pelayan, dia berkata apapun yang dia katakan, kerjakan. Begitu Maria pergi, lihat apa yang terjadi. Yesus memanggil para pelayan, dia berkata, isi semua tempayan itu dengan air, cedok dan berikan kepada pemimpin pesta. Dan kita mengerti air berubah menjadi anggur. Pemimpinnya mengatakan, menegur akan pengantin pria dengan berkata, biasanya orang menyediakan anggur yang terbaik dulu, sampai orang puas minum, baru kemudian dikeluarkan yang kurang baik. Tapi kamu menyimpan anggur yang terbaik sampai saat ini. Saudara, saya bukan peminum wine. Bahkan kenyataannya sebetulnya kalau saya kadang-kadang minum tuh sedikit dicobain orang gitu ya, nggak tahan, muka bisa merah semua. Saya orang yang nggak tahan dengan alkohol. Tapi saya baca sebuah artikel menarik. Proses sampai Anda dapatkan wine, anggur itu, dari benih ditanam, kemudian tumbuh, dirawat, sampai kemudian berbuah, dipetik, diperas, difermentasi, disimpan, sampai disajikan. Minimal 5 sampai 6 tahun. Tetapi kalau itu anggur yang terbaik, itu butuh proses 20 sampai 30 tahun. Dengerin baik-baik pesan Tuhan malam hari. Apa yang orang perlu untuk mencapai sesuatu dalam 20 atau 30 tahun? Kalau Yesus the center of your life, dalam sekejap akan dia berikan. Proses 20-30 tahun, Tuhan berkata itu betul nak, buat manusia. Untuk mendapatkan yang aku hasilkan dalam sekejap, butuh 30 tahun. Tapi dia mengatakan, kuncinya karena aku ada di tengah-tengah mereka. He is the center of our life. Begitu dia jadi pusat hidup kita, dia di tengah-tengah kita, maka apa yang seharusnya orang berkata, kamu butuh 30 tahun untuk mencapai itu, Tuhan berkata, sekarang aku berikan kepadamu. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Pertanyaannya adalah, sudahkah Yesus jadi pusat dari hidup kita? Dengan anugerah-Mu bersetia kami dalam nama Yesus. Terus kerja, lanjutkan semuanya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin.
Saudara di depan, tolong ikut Pak Hengki, boleh sebelah kiri saya. Izinkan kami mendoakan Anda sekali lagi dengan lebih bebas. Tolong ikut Pak Hengki di sebelah kiri. Selama ini, setiap kali kita berdoa di luar sana, Roh Tuhan kerja lebih intens dalam hidup masing-masing saudara. Biarkan kami mendoakan, melayani. Anugerah Tuhan ajaib buat kita, amin. Anugerah Tuhan luar biasa. Siapa yang mau terus jadikan Yesus center buat kehidupan kita, biarkan hidup kita adalah hidup yang terus menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala-galanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau bicara Tuhan, dan Engkau terus sampaikan hatimu dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Silakan siapkan hatimu. Saudara sekalian, malam hari ini saya mau bicara tentang Kingdom Explosion. Beberapa waktu terakhir ini saya bertemu dengan cukup banyak orang, dan saya terus terang tiap kali saya berdoa, mendoakan akan gereja, mendoakan akan jemaat, tapi juga mendoakan akan bangsa. Kita tinggal di bangsa yang besar ini, kita harus berdoa untuk mengerti kira-kira Tuhan itu arahnya mau kemana terhadap bangsa ini. Kalau kita bisa menangkap akan kemana gelombang itu akan menerpa, atau kemana angin itu akan bergerak, itu merupakan salah satu kunci yang akan membuat kita punya kesiapan yang ajaib untuk meresponi apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, saudara sekalian, saya menjumpai hal-hal yang ajaib. Saya percaya ternyata bangsa kita ini bangsa yang luar biasa. Dalam waktu yang tidak lama, saya percaya akan terjadi sebuah ledakan keajaiban di bangsa Indonesia dengan luar biasa. Dan kita karena bagian daripada kerajaan Tuhan, sebenarnya jatah kita adalah mendapatkan yang paling istimewa. Karena waktu kita doa di Bandung beberapa hari yang lalu, sebetulnya Tuhan mengatakan begini, aku ingin memberikan hak kesulungan kepada anak-anakku di bangsa ini, supaya satu kali kelak dan segera mereka jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa dan mengendalikan banyak hal. Saudara, apa yang saya lihat di Indonesia ajaib sekali. Saya mengalami banyak hal, ketemu beberapa orang yang punya iman, punya pengertian, punya pengetahuan yang ajaib. Mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi di situ saya menangkap sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, kalau Anda mengerti bahwa ketika krisis terakhir terjadi di seluruh dunia, di mana Amerika hari ini belum pulih. Saya terakhir ke Amerika kaget, kami mendarat di Los Angeles, biasanya antrian panjang sekali. Orang berbondong-bondong mau masuk ke Amerika. Terakhir saya masuk, hampir sepi, saudara. Ya ada, tapi nggak banyak. Dengan cepat sekali kami bisa melewati, tidak banyak pertanyaan aneh-aneh. Dulu masuk Amerika itu mengerikan sekali. Antriannya panjang, pertanyaannya aneh-aneh. Kali ini beda. Dan saya cukup terkejut sih sebetulnya. Keluar dari bandara, saya nggak lihat kerumunan orang terlalu banyak. Pulang juga begitu. Saya bilang ini betul-betul kena dampak loh. Mereka bilang, ya Pak, Amerika ini dampaknya ngeri. Ekonomi kami lagi parah. Eropa parah. Seluruh dunia parah. Cuma 3 negara yang tidak kesentuh goncangan ekonomi. Yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Anda kan nggak ngerasa apa-apa toh? Semua baik-baik toh? Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin, saudara. Selama saya tidak mengklaim bahwa kita satu-satunya yang melakukan. Tapi paling tidak kalau Anda perhatikan selama 7 tahun terakhir kita bahtera. Tiap kali kita berdoa, kita menyatakan Indonesia yang ajaib, kita menarikan, kita nyanyi semua profet tentang Indonesia yang luar biasa. Anda lihat dalam alam daging terjadi. Tapi yang kedua, ini aneh banget. Terakhir ini orang mengatakan begini, bahwa Indonesia itu adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi nomor 2 tertinggi di dunia setelah Cina. Bayangin, negara lain tuh hampir nggak tumbuh, stuck, bahkan turun. Cina lebih tinggi dikit dari Indonesia. Tapi kita nomor 2 setelah Cina. Angka pertumbuhan ekonominya. Dan yang ketiga, ini yang saya dengar, saudara. Orang di dunia mengatakan apa? Indonesia itu negara nomor 3 yang paling aman dan paling menjanjikan buat investasi.
Dan saya dengar sekarang, itu dana asing gelontor masuk ini gedenya luar biasa. Nah, kalau Anda perhatikan ya, beberapa saat terakhir banyak orang asing masuk Indonesia. Terutama kalau Anda perhatikan dengan jeli, orang Cina di mana-mana. Cari tambang, cari ini, itu orang Cina di mana-mana. Dan saya dengar pemerintah Cina lagi melobi pemerintah kita, supaya kalau orang Cina masuk Indonesia tidak pakai visa. Itu kalau berhasil ngeri. Simpang 5, Tugu Muda, banyak ence-ence akan datang. Jualan barang made in China, nggak bisa ngomong Indonesia, tapi yen dan duit ngerti, saudara. Wah, itu kalau sampai tanpa visa, saudara, itu koloran datang lagi kayak zaman dulu, saudara. Itu ngeri banget. Lalu orang bertanya, loh kalian tuh kenapa kok ke Indonesia? Ngapain berbondong-bondong ke Indonesia itu untuk apa? Sekarang turis terbesar masuk Indonesia itu dari Cina. Dan itulah yang membuat mereka mengatakan kepada pemerintah kita, tuh kita paling banyak loh, ayo bebaskan visa. Kalau diberi, saudara, itu ence-ence, katok kolor itu masuk semua, saudara. Kenapa pada pengen masuk Indonesia? Mereka berkata begini, kami di Cina sudah tahu, Indonesia sekarang ini keadaannya seperti Cina 15 tahun sebelum booming ekonomi gede-gedean. Dan sampai Cina jadi nomor 1 di dunia. Ini persis. Dan mereka mengatakan ini trennya. Cina sebentar lagi akan turun. Mungkin bisa menukik karena beberapa faktor. Mereka mengatakan Indonesia sedang naik. Kalau kita mau kuasai dunia sekian belas tahun lagi, masukkan duitnya di Indonesia. Karena Indonesia akan naik dan kita akan naik bersama-sama Indonesia. Coba pikir, saudara. Orang di luar sudah seperti itu. Apakah Anda sedang menyadari tidak? Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita dalam hari-hari ini. Saya tidak bicara profetis loh. Saya bicara hitungan angka real. Itu yang orang sedang katakan pada hari ini. Dan ketika saya dengar itu, Roh Kudus berkata lagi, nak, sebetulnya hak kesulungan aku mau berikan kepada kalian. Sehingga ketika semua terjadi, dan saya meraba begini, saudara. Ini orang lagi nunggu. Dana asing itu lagi antri masuk Indonesia. Saya dengar dari banyak orang, itu sudah bawa duit, mau invest, panik. Ini ada kepanikan yang ajaib, pengen masukin duitnya untuk invest di Indonesia. Dan mereka sebagian besar lagi masih berkata, kalau tahun depan pemilu itu oke, dan kita harus dukung, kita harus kawal, kita doakan bangsa kita. Tidak boleh ada kerusuhan, nggak boleh ada gejolak, semuanya harus oke. Dan itu selesai pesta demokrasinya. Itu akan naik tinggi sekali, saudara. Gila-gilaan itu. Dan di situ Anda akan lihat banyak hal yang luar biasa akan terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah itu jatah kita? Saya bilang, kapan lagi? Dan Tuhan mengatakan dia mau berikan jatah hak kesulungan kepada anak-anaknya. Siapa mau berkata amin dan mau terima ini? Saudara, karena itu ada satu pesan profetis yang saya mau sampaikan buat saudara pada hari ini. Mari kita lihat sama-sama di 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7, lihat mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan perikop ini menarik sekali. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel itu ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan
dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Saudara sekalian, ini merupakan sebuah pernyataan yang profetis sekali. Mengapa? Yang pertama, Anda harus mengerti bahwa musuh mereka adalah orang Filistin. Nama Filistin punya beberapa arti. Ada yang mengatakan adalah orang yang migran, orang yang pindah. Ada yang mengatakan artinya invader atau orang-orang yang menyerang. Tetapi yang paling menarik, kata Filistin itu artinya roll in dust atau bergelimangan di debu. Saudara, siapa yang sebetulnya bergelimangan di debu? Kalau Anda membaca akan kitab Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan menghukum akan ular. Kalau Anda membaca dengan baik, ternyata zaman itu ular punya kaki. Karenanya Tuhan mengatakan, dengan perutmu kamu akan berjalan. Dan banyak orang mengatakan sejak itu kakinya hilang. Jadi ada orang mengatakan gambaran ular zaman itu seperti naga. Ada kakinya. Baru-baru ada banjir di Jakarta. Ada seorang teman melihat ada ular punya kaki 4 muncul di rumahnya. Dia bunuh dan dia foto, ditunjukkan ke saya. Itu betul ada kakinya 4. Dia bilang baru pertama kali lihat ular berkaki 4. Saya nggak tahu di mana dia waktu peristiwa Taman Eden kok masih bisa punya kaki, saudara. Nah, so anyway, Tuhan mengatakan kamu akan jalan dengan perutmu, dan dia berkata debu dan tanah akan menjadi makananmu. Yang bisa bergelimangan di pasir, di debu adalah ular. Beberapa hari lagi banyak orang merayakan tahun ular. Filistin itu. Jangan biarkan itu tahun menghancurkan hidupmu. Karena Anda dan saya punya destiny yang luar biasa. Tiap tahun itu tahun yang baik buat kita. Makin tahun akan makin baik buat anak-anak Tuhan. Karena kita punya destiny yang Tuhan tetapkan dengan cara yang luar biasa. Nah, bagaimana mengalahkan si ular ini? Bagaimana mengatasi Filistin dalam kehidupan kita? Cerita ini adalah sebuah cerita yang sangat profetis. Kalau Anda membaca sebelum-sebelumnya, tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Tuhan marah, Tuhan menghajar orang Filistin. Kemudian tabut dikembalikan sampai di Bet-Semes. Orang-orang Israel kurang ajar. Mereka membuka tabut itu, pengen lihat isinya. Tuhan marah, disambar, sekian banyak orang mati.
Lalu mereka teriak-teriak, mereka berkata, ambil tabut ini, nanti kami semua mati. Lalu inilah awal ceritanya. Orang-orang Kiryat Yarim mengambil akan tabut itu. Saya mau bacakan terjemahan dari The Message. Kalau Anda punya The Message, silahkan dibuka. Dan saya mau bacakan bagian per bagian. Saya rasa malam ini hanya 2 ayat yang saya mau baca. Minggu depan kita lanjutkan karena dahsyat sekali. Kita mengatakan, the men of Kiryat Yarim came and got the chest of God and delivered it to the house of Abinadab on the hill. Alkitab mengatakan, dan pria-pria dari Kiryat Yarim datang, membawa akan tabut Tuhan itu, dan kemudian mengirimnya ke rumah Abinadab yang ada di bukit. Nama Abinadab artinya the father of generosity, bapak dari kemurahan hati. Atau nama lain artinya my father is willing, ayahku atau bapakku itu rela. Kalau Anda ikut dengan Tuhan, harus ada kerelaan dan kemurahan hati. Tapi Alkitab mengatakan, they ordain, mereka mentahbiskan his son, putranya Eleazar, to take responsibility for the chest of God. Nama Eleazar artinya adalah Tuhan itu penolong. Nah, siapa gambaran Eleazar? Itu Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa aku akan memberikan, kata Yesus, seorang penolong yang lain. Dan ternyata penolong itu adalah Roh Kudus. Nah, sekarang sudah dengarkan baik-baik. Saya mau sampaikan, ini poin pertama. Kalau Anda ingin menang besar tahun ini, dan Anda naik di atas gelombang lawatan Tuhan yang luar biasa, ini rahasianya. Tabut itu merupakan simbol daripada Allah Bapa. Ingat perjanjian lama, itu Allah Bapa, zaman era Allah Bapa. Tabut itu merupakan simbol daripada Allah Bapa. Dan kita mengerti, semua doa yang kita naikkan tidak pernah Tuhan mengajarkan berdoalah kepada Roh Kudus, tidak pernah. Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa dalam namaku, atau dia juga mengatakan, dan mintalah kepadaku, kata Yesus, di dalam namaku. Kalau Anda berdoa, kita minta kepada Bapa dan kepada Yesus di dalam nama Yesus. Nah, kebanyakan orang Kristen tidak mengerti atau kurang menyadari bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang adalah seorang pribadi. Karena dia pribadi, dia punya perasaan, dia punya selera, dia punya kehendak. Nah, faktor-faktor ini yang tidak pernah kita perhitungkan. Kita berpikir Tuhan kita adalah pribadi yang beku, tidak punya perasaan, tidak bisa marah, tidak bisa senang, datar. Salah. Baca di Alkitab. Berapa kali ada perkataan Tuhan murka, Tuhan marah, Roh Kudus didukakan, ada itu. Nah, faktor ini istilah saya, moodnya Tuhan ini, kita nggak pernah ngitung. Maka ketika kita berdoa, kita menghadap ke Tuhan, kita menghadapnya yang ngawur-ngawuran. Wasal. Sebagian main diri saya, aku klaim. Tuhan berkata, salahku apa? Dikelam-kelim begini. Sebagian lagi ngawur. Saudara, tahukah Anda dengan manusia saja, kalau Anda itu berhubungan dan Anda itu ngomongmu salah, banyak hal besar hilang dalam hidupmu. Saya dengar cerita ada orang Indonesia lagi ketemu sama orang bule. Orang Indonesia ini butuh investasinya orang bule ini. Ini orang bulenya kaya sekali. Nah, untuk mencairkan pembicaraan, orang Indonesia itu memulai dengan sebuah guyonan. Tapi saya beritahu, orang kita kalau guyon itu mengerikan. Saya sih menghimbau Anda, jangan biasakan guyonan seperti ini. Orang kita tuh kalau guyon itu gini, kalau nyapa orang, kalau sok ramah tuh gini. Wah, gue saya kok gendut luar biasa gini. Kok gajah aboh. Nah, kita pikir itu guyonan. Saudara, kalau Anda ke luar negeri, Anda ke barat, itu penghinaan. Jadi saya ajari supaya Anda tidak dimaki-maki orang. Begitu orang, loh kok kering, kok mencengkring kok. Jerapah ini, kurang mangan ya. Itu kita guyonan. Kalau Anda ke bangsa lain, itu penghinaan. Ini orang Indonesia, butuh investasinya si orang bule ini. Orang bule itu gede. Ketemu, wah men,
man, you are so fat. Selesai. Si bule nyengir. Goodbye, sir. Pergi sudah. Sebab itu penghinaan. Karepe itu mesok ramah. Tapi nggak ngerti. Akibatnya apa? Hilang berkatnya. Gara-gara apa? Guyonan konyol. Nah, apalagi dengan Bapak di surga. Kita ini seringkali konyol. Karena itu kalau Anda perhatikan cerita ini, tabut ini pernah menghabisi orang Filistin, menghajar orang Filistin. Orang Bet-Semes mati. Semua ketakutan. Yang bisa bertanggung jawab, ngurus tanda petik tabut ini, cuman Eleazar. Tuhan itu penolong. Siapa itu? The Holy Spirit. Karena Paulus pernah berkata, kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi roh itu yang mengetahui yang dalam apa yang di pikiran dan perasaan Tuhan. Itu mengajar kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi harus bagaimana, Pak? Kan pokoknya kita disuruh minta. Ya minta. Tahukah Anda minta itu ada seninya? Kalau Anda dengan anakmu aja perhatiin. Kalau anak saudara gaya mintanya kayak preman, walaupun masih kecil. TK orang berkata, Pak ini preman cilik. Kalau saya minta, Mah belikan itu mah. Nanti ya, wah, muntah. Dalam hati nih, boy gini, setan cilik tenan ini. Tapi karena takut ngutuki anaknya, ya kita ngomong, preman cilik podoai, saudara. Apakah Anda bahagia berkata gini, loh, dulu anakku, nek meres wong tuane pinter, aku bangga sama anak ini. Enggak tuh. Tapi kalau anak itu bisa ngomong dengan baik, bisa membaca raut wajah orang tuanya, dan cara approach-nya bisa tepat, orang tua dengan rela, dengan senang malah ditambahi. Nah, Anda harus ngerti yang di hati Bapak dan yang di pikirannya itu apa. Nah, yang ngerti cuma siapa? Eleazar, Roh Kudus. Jadi harus gimana, Pak? Tiap kali Anda punya kebutuhan apapun, Anda harus ngomong, Tuhan Roh Kudus, aku ini butuh ini. Aku pengen ini. Aku harus bagaimana? Bolehkah aku minta ke Bapak? Kalau dia diem, ya diem aja. Lah kok diem terus, Pak? Lah mintamu sing aneh-aneh ya meneng deh. Tapi kalau Anda tulus dalam kebutuhanmu, dia pasti bicara. Sebab tugasnya menolong kita, Anda dan saya. Nanti Anda tanya, oh saya nggak pernah dengar Pak suaranya. Itu alasan klasik. Firman berkata domba-dombanya mendengar suaranya. Kalau Anda merasa dombanya Yesus, pasti dengar suara rohnya. Nggak mungkin enggak. Tapi suara keinginan kita kadang-kadang terlalu kenceng, sampai kita nggak bisa dengar. Nah, begitu Anda ngobrol dengan Tuhan, nanti diajari caranya begini. Saya ini terus terang, saudara. Seringkali juga sebagai manusia, lupa. Kok bisa, Pak? Iya, manusia banget. Ini rumah sakit. Saya nunggu berbulan-bulan. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa. Ya saya diam aja. Tapi jangan dipikir saya nggak peduli loh. Di dalam terus saya berdoa. Nah pada waktu itu ada uang dikit. Saya ingat peristiwa kita bangun Holy Stadium. Mana masih ingat ceritanya toh? Pada waktu itu kita sudah beli tanah ini. Mau bangun nih. IMB sudah keluar. Mau bangun nih. Duit hanya punya 400 juta. Tidak nambah-nambah. Padahal beli tiang pancang itu butuh kira-kira 1,2 sampai 2 miliar. Jadi uang 400 juta itu gede, tapi nggak cukup. Nggak nambah-nambah. Saya juga nggak tahu harus bagaimana. Dan satu hari kalau Anda masih ingat cerita saya dipanggil ke Mahanaim untuk khotbah. Saya ngajak Pak Sugi waktu itu. Habis khotbah, bendaharanya berkata, Pak, tadi Ibu bilang tolong doakan tanah yang kami mau beli. Saya bilang oke. Saya mampir sebentar, saya lihat tanahnya kompleksnya bagus lah. Dan karena itu bagus, kalau Anda tidak usah ikut bayar, kan kalau nasihati gampang. Beli saja. Coba Anda ikut bayar. Doa dulu, pasti gitu saudara. Ya toh?
Ini masalah duit ini sensi sekali. Nah, karena saya mikir gak usah bayari aja, saya bilang beli aja ini bagus Pak. Terus bendaranya ngomong, iya Pak, cuma duit kami kurang. Dalam hati saya bilang sama, kurangku banyak, bangun ini berapa? Belum isinya, saya bilang. Duit gak punya 400 juta. Jadi bangun ini tuh diawali dengan duit 400 juta. Lalu kemudian saya jalan itu tanah. Dikejar saya sama bendara. Ngomong gini, Pak, kita untuk beli tanah ini kurang 400 juta. Saya nggak tergerak tuh. Langsung saya bilang dalam hati, gua kurang 2 miliar, tau nggak? Buat pancangnya aja. Lu 400 ribut, saya kurang 2 miliar. Nggak tergerak. Kenapa Pak? Ya manusia emang begitu. Kalau nggak ada kepentingan langsung dengan dirinya, nggak tergerak gitu. Kenapa? Ya manusia. Lagi saya jalan, Roh Kudus bicara begini. Kok bisa pas ya? Mereka butuh 400 juta, kamu kok punyanya 400 juta. Kok bisa pas? Coba kalau Anda dengar Tuhan ngomong begitu tuh artinya apa? Suruh apa saudara? Suruh ngapain? Ngasih kan? Berapa? Semua kan? Coba saya mau tanya. Kalau Anda di posisi saya, berikan tidak? Siapa yang bilang, berikan Pak? Angkat tangan coba. Nasihat Anda, berikan Pak? Angkat tangan. Yang berkata, kalau bilang tidak kan Anda pasti malu. Oh saya akan doa dulu, coba angkat tangan. Saudara ini itu ngomongnya, itu kesombongan loh. Suruh milih nggak mau milih itu karena Anda tidak mau disalahkan. Saya ketemu orang kalau saya tanya, diem. Cuma ketip begini. Kita berdoa, tapi sebetulnya dia tidak mau berpendapat karena gini. Paling-paling aku salah. Itu sombong tuh, tahu nggak? Sombong itu seperti bau bawang buat saya, saudara. Percayalah, kesombongan itu luar biasa. Tuhan tuh, waduh, istilahnya tuh belenger kalau dengar bau kesombongan. Nah, saya terus terang ya ngerti, artinya saya suruh memberikan semua. Nah, saya bilang terus terang, Tuhan, nah itu gedungmu di Semarang gimana? Tuhan bilang, itu tanggung jawabku. Bagianmu adalah kamu lakukan. Ya sudah, nurut saya. Tapi saya sebetulnya masih berkelit loh saudara. Tak panggil Pak Sugi. Pak, Tuhan bicara begini. Menurut Bapak bagaimana? Bapak bilang, berikan Pak. Saya berikan semua. Tapi Bapak seorang project manager tanpa uang, kas. Nah ada orang tanya, Bapak yang jawab. Kapan Pak bangunnya? Pak Sugi tanya Pak Sugi. Duitnya nggak ada, tapi Bapak sudah setuju loh, berikan semua. Lek Bapak berkata, jangan Pak, saya tahan duitnya. Tapi Bapak tanggung jawab di depan Tuhan. Mabuk nggak? Tak gitu itu saudara. Tapi beliau ini hebat. Jawabannya begini, Pak, kita dipanggil bukan untuk membangun kerajaan sendiri. Kita dipanggil untuk membangun kerajaan surga. Berikan aja Pak. Buat kita juga nggak bisa untuk apa-apa. Buat mereka dapat tanah, siapa tahu bisa membangun sebuah sekolah yang ajaib. Dan itu kerajaan Tuhan ditegakkan. Ya sudah tak lepas saudara. No betul, no. Tapi Tuhan ajaib. Dalam 2 bulan diberi berkat, sampai bisa mancang, akhirnya bangun sampai selesai. Nah ini rumah sakit, ini pergumulan. Sudah ngalami, tapi manusia tetap manusia. Saya ini ngomong gini, wah siapa tahu ya, Tuhan suruh kita seperti dulu, nabur dulu. Jadi ada uang dikit toh, di depan Tuhan ini seakan-akan segini. Tuhan, kasihkan siapa nih duit? Nyumbang, saya mau nyumbang. Bayangin, pernah nggak Anda ingin memberi persembahan sampai kebelet begitu? Ini pakai istilah saya, kebelet. Karena apa? Saking kepengen nabur supaya cepat nuai dan bangun. Jadi begini, siapa Tuhan ya? Siapa Tuhan? Tak kasih siapa ya? Apa tak uncal-uncal kayak ke jemaat gitu supaya nang selesai gitu, sopo sing diutang maju ke depan tak bagi. Ya bagi. Loh kalau itu begitu enak sudah selesai. Nah terus Pak, ya nanti Tuhan yang ngurus. Tapi saya makin begini-begini saudara, makin begini-begini nih. Roh Kudus sama gini, terus no, ora payu duitmu. Saya diem, waduh. Kok nggak ada arahan memberikan ke siapa? Anda mungkin berkata, loh Bu, berikan ke saya Pak. Lah itu masalahnya, kok enggak? Mungkin Anda jarang nongol di depan tahta Bapak sih soalnya. Sehingga Tuhan itu kadang-kadang kok orang saudara ya. Nah itu karena jarang nongol.
Saudara tahu apa yang terjadi? Saya diam. Lah akhirnya setelah saya berkata, Tuhan tolongin aku harus bagaimana? Malah mimpi. Delok anak-anak Aning dan Edi dan Aning. Bukan, tidak terubah namanya, Edi dan Ening aja supaya Eden ya. Ojo Ening. Yang tahu biarlah tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu lah, apa-apa. Malah ngurusi anak-anaknya dia. Nah Tuhan berkata, ini diurusi dulu nak. Siapa yang memberitahu itu? Roh Kudus. Siapa yang ngerti itu? Itu kehendak Bapa. Kenapa begitu Pak? Yang nggak tahu. Dia punya kedaulatan. Dia bisa lakukan apapun. Nah yang ngerti kehendaknya Roh Kudus. Roh Kudus yang ngomong. Kita kerjakan bagian kita. Dan saya mulai melihat awan sebesar telapak tangan. Melambai-lambai berkata, halo, aku datang juga akhirnya. Nanti Anda akan lihat sesuatu yang ajaib. Tuhan kerja di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, siapa yang bisa itu? Eleazar, Holy Spirit, Roh Kudus. Karena dia yang paling ngerti pikiran dan perasaan Bapa. Dan kadang-kadang dia pimpin kita aneh. Saya kenal seorang teman di Jakarta. Hari ini suami istri ini diberkati Tuhan luar biasa. Punya saham di tambang emas di mana di negara lain gitu. Terus punya berbagai perusahaan, rumahnya gede, mobilnya banyak, mobil bagus-bagus. Berkati. Dulu yang saya kenal pertama, waduh, utangnya banyak. Saudara tahu yang dia buat? Saya baru tahu belakangan ini dia cerita. Kalau dia nggak cerita, saya nggak tahu. Sejak kita di Permata, dia itu selama kira-kira hampir 3 tahun. Setiap Sabtu naik mobil bututnya berdua dari Jakarta ke Semarang. Hanya kebaktian. Selesai kebaktian makan, naik mobil lagi balik Jakarta. Tiap minggu selama hampir 3 tahun. Sampai orang-orang ngomong gini, kalian itu gila, utangnya banyak, fanatik. Emangnya Tuhan pada Semarang? Ya saya nggak tahu ya mungkin ya. Nyatanya itu naik mobil tuh. Dari mobil butut sampai akhirnya beli mobil lebih baik. Dan saat-saat dipulihkan naik pesawat ke Semarang. Hampir 3 tahun tiap minggu. Dan ajaibnya saya nggak tahu saudara. Tapi Tuhan tahu. Dan dia ngomong begini, Pak. Hanya butuh 6 bulan Pak. Utangku lunas. Nah kamu ngapain? Belajar ngikuti yang Roh Kudus katakan. Caranya gimana? Dia kadang-kadang dia ngomong gini. Tulis utangmu, tulis utangnya. Kalau di lantai. Injek. Suami istri, injek. Dalam nama Yesus. Kau uangnya Pak. Kapan doa lagi? Dapat apa di Semarang? Praktekin. Pernah satu kali dia ngomong gini. Tulis lagi utangmu, tulis lagi utangnya. Putri 13 kali kayak Yeriko. Muter-muter 13 kali. Sambil bilang gini, kalau pembantu terlihat, ini, tuanku sudah stres, roto edan. Kertas diputri 13 kali. Dia pernah ikut, di sini pernah dibuat, kita pernah buat romantic worship. Belum ada apa-apa, masih tiang-tiang semua ini. Dengan Patrick Ondri itu. Kalau Anda masih ingat itu. Kita kasih drum di tengah-tengah sini dan kita bakar. Semua utang dibakar. Ikut tulis lagi. Itu utangnya dia dirobek-robek, diinjek-injek, dibakar. Sudah nggak tahu berapa kali. Hanya ngerjakan begitu loh saudara. 6 bulan selesai semua utangnya. Hari ini naik diberkati Tuhan luar biasa. Siapa yang bisa ngajari itu? Eleazar. Roh Kudus. Dan Eleazar kerjakan itu selama 20 tahun. Sekarang lihat pada ayat yang kedua. Dan dikatakan ayat 2, from the time that the chest came to rest in Kiryat Jearim. Pada saat tabut itu datang dan ditaruh di Kiryat Jearim. A long time passed. Ada jangka waktu yang cukup lama berlalu. 20 years it was. Dan itu selama 20 tahun. Lalu Alkitab berkata yang ajaib. And throughout Israel. Dan dari seluruh Israel. There was a widespread, fearful movement toward God. Ada sebuah kegerakan takut akan Tuhan. Yang menyebar di seluruh Israel. Satu orang. Eleazar. Dengan tabut ini. Konsisten setia. 20 tahun.
Tidak khotbah, tidak teriak-teriak. Berubah jadi sebuah kegerakan yang luar biasa. Hidupmu akan berdampak besar kalau yang poin pertama ini Anda pegang dalam hidupmu. Apa itu? Holy Spirit.